Kita baca temenan. Ih, bocah temenan anjing, mbok pikir ora kowe. Makanya mulai tenan iki. Temenan. Waktu episan wae. Iku iso. Siap. Siap aku cok. Anjing. Siap. Yes. Mulai. Boleh. Asli ya tuh banget. Ya, su malah sambatnya lu kok. Halo adik-adik manis, apa kabar? Susah? Pahit? Mampus. Kembali lagi di channel tontonan favorit gebetan kalian, membahas film-film infaedah dan menegangkan. Dan bisa dipastikan, kamu tidak perlu lagi jauh-jauh ke bioskop atau streaming online yang dipenuhi dengan iklan judi dan pembesar. Film yang bakal saya bahas kali ini berjudul Triangle. Triangle itu artinya segitiga. Nah, jadi judulnya kira-kira kalian bisa nebak nggak tentang apa filmnya? Mungkin sih dari beberapa kalian udah nonton kan? Apakah soal alat musik pukul? Yang segitiga? Atau tentang konspirasi dunia baru? Illuminati? Iya, bisa jadi. Tapi kalian semua salah. Yang bener adalah dosbingnya Emon. Gak ada yang bener selain dia. Ya nggak, Mon? Ya, dia tidur. Cerita film Triangle ini bercerita seputar time loop dan bunuh-bunuhan, serta harga susu yang seringkali naik turun sesuka hati. Terus kenapa judulnya Triangle? Jawabannya ada di akhir video. Ya udah, langsung aja kita mulai videonya. Jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe dan tonton video ini sampai habis. Di awal film, diperlihatkan seorang janda muda super hot yang bernama Jess dan putranya yang mengidap autisme bernama Tommy. Suatu hari, Jess yang lagi ngepel tiba-tiba ngedenger bel pintu. Tapi pas dia keluar, gak ada siapa-siapa. Habis itu Jess mengemas tas gede dengan baju segaban dan memasukkannya ke bagasi mobil. Di pelabuhan, seorang pria bernama Greg lagi nyiapin kapal pesiarnya yang dinamain Triangle. Kemudian datang sepasang suami istri bernama Downey dan Sally. Sally mengajak temannya bernama Heather yang niatnya mau dicomblangin sama Greg. Sally soalnya khawatir, gara-gara selama ini Greg cuma tinggal berdua di pelabuhan bersama seorang pria berusia 18 tahun bernama Victor. Victor datang sama Jess. Jess langsung meluk Greg dengan wajah lesu dan tiba-tiba mengucapkan maaf. Kemudian Greg mengenalkan Jess pada Downey, Sally dan Heather, lalu mereka pun berlayar. Gara-gara kelihatan capek, Jess pun dibiarkan bobok dulu di kapal. Tapi Jess bermimpi, oh ya Allah, empuknya, pengen pegang. Sorry. Tapi Jess yang memakai baju ala-ala mbak-mbak yang sering ngebut bonceng tiga nggak pakai helm, mimpi dia tiduran di pantai. Dan tiba-tiba kebangun dan diajak minum sama Heather. Habis itu Jess yang baru bangun langsung diajak nyetir kapal sama Greg. Tapi tiba-tiba persis kayak pas setan lewat, lautnya tiba-tiba tenang tanpa ada hembusan angin sedikit pun. Rupanya di dekat situ terlihat ada badai raksasa. Greg langsung ngontak Badan Keamanan Laut untuk ngelaporin soal badai ini. Tapi tiba-tiba ada panggilan SOS yang masuk. Suara cewek itu minta tolong dan terdengar sedang dalam bahaya. Lalu suaranya tiba-tiba hilang. Karena badai yang terlalu dahsyat, kapal pesiar mereka pun terperangkap di dalam badai tersebut. Dalam kondisi amukan badai yang kacau dan teranjang ombak yang keras, para penumpang kapal jadi tak berdaya. Bahkan Heather pun terseret ombak dan hilang entah kemana. Dan jangan mengharapkan Heather akan muncul lagi karena memang dia irrelevan dan tidak penting. Jadi, mari kita tinggalkan Heather. Kapal mereka jadi terbalik dan mereka terdampar menunggu pertolongan di atas kapal yang lagi salah posisi. Tapi tiba-tiba, di kejauhan muncul sebuah kapal tanker. Mereka mengayunkan tangan minta tolong tapi gak ada respon apa-apa. Mereka melihat ada sosok seseorang di dek kapal tersebut. Tapi sosok itu langsung menghilang. Mereka pun langsung naik ke kapal tersebut. Tapi entah kenapa wajah Jess terlihat seperti amat kebingungan. Mereka lanjut masuk ke dalam koridor kabin kapal. Tapi tidak ada seekor pun manusia di sana. Melihat koridor tersebut, Jess bilang kalau dia ngerasa dejavu. Jess ngerasa dia pernah ada di tempat itu sebelumnya. Sementara itu, Downey dan Victor mantangin sebuah bingkai foto kapal raksasa tersebut. Kapal itu bernama Aeolus. Di bingkai fotonya ditulis bahwa Aeolus adalah nama dewa angin dalam mitologi Yunani dan merupakan ayah dari Sisyphus. Dalam ceritanya, Sisyphus dihukum oleh para dewa dengan hukuman mendorong batu raksasa ke atas gunung, hanya untuk melihat batu itu berguling lagi ke bawah.
Sally bilang kalau Cespedes dihukum karena mengingkari janjinya pada sang pencabut nyawa. Tiba-tiba, Victor menemukan gantungan kunci yang rupanya adalah milik Jess. Jess bilang dia bawa kunci itu waktu naik kapal. Karena itu, teman-temannya berasumsi bahwa Heather yang bawa kunci itu. Artinya, Heather masih hidup. Kemudian, mereka semua masuk ke dalam aula restoran kapal tersebut dan menemukan meja berisikan makanan-makanan enak serta alat band lengkap. Jess ngelihat jam tangannya, dan entah kenapa, jam dinding yang ada di kapal tersebut menunjukkan waktu yang sama, yakni jam 8:17. Tiba-tiba, Jess ngeliat ada sosok yang ngeliatin mereka terus kabur. Victor pun langsung mengejar sosok tersebut. Greg kemudian pergi untuk mencari pertolongan, diikuti oleh Jess, sehingga Downey dan Sally nunggu di ruang makan itu berdua aja. Waktu lewat lorong kabin kapal, Greg ngedenger suara air yang mengalir dari salah satu kamar. Greg dan Jess pun langsung masuk ke kamar tersebut. Di dalam kamar mandi, mereka melihat ada tulisan "Pergi ke teater" yang ditulis di kaca dengan darah. Jess dan Greg kemudian lanjut keluar, tapi Jess ngambek gara-gara Greg keceplosan nyinggung soal Tommy, putranya Jess. Akhirnya Greg pun pergi ke ruang teater kapal itu seorang diri. Sementara itu, Downey dan Sally nemuin tetesan darah di lantai lorong kapal dan mengikuti jejak tetesan tersebut. Tapi jejak darah tersebut menghilang di ruang teater kapal. Sementara itu, Jess masuk kembali ke ruang restoran kapal. Tapi terlihat kalau makanan di atas meja tadi membusuk semua. Tiba-tiba Victor muncul dengan tubuh bersimbah darah. Victor langsung menyerang dan mencekik Jess, tapi Jess melawan dengan melakukan fingering terhadap lubang di belakang kepala Victor. Hingga Victor lunglai tak berdaya dan kehilangan nyawanya. Panik karena tidak sengaja membunuh temannya, Jess langsung lari ke ruang teater. Di sana, dia nemuin Downey dan Sally yang lagi ngenadahin Greg yang habis ditembak. Sally bilang tadi Greg ngomong kalau yang nembak dirinya adalah Jess. Tapi Jess bilang kalau pelakunya bukan dia. Soalnya tadi dia lagi sama Victor. Downey nanya ke Jess kenapa Jess nyuruh mereka berdua ke teater. Jess makin heran, soalnya dia nggak pernah nyuruh mereka apa-apa. Sally bilang Jess gue tulis aja deh. Dan seketika ada yang nembak Sally. Downey pun juga kena tembak. Jess ngeliat kalau ada sosok bertopeng yang nembak mereka pakai shotgun dari atas balkon ruang teater tersebut. Jess pun berhasil melarikan diri dan lolos dari tembakan. Jess langsung kabur ke ruang mesin. Di dapur, dia ngambil pisau untuk menjaga-jaga. Kemudian Jess pergi keluar dengan niat kabur pakai sekoci kapal. Tapi rupanya gak ada satupun sekoci yang tersisa di kapal tersebut. Tiba-tiba kepala Jess dihajar dari belakang oleh sosok bertopeng tadi. Tapi dengan kesigapan layaknya John Wick, Jess berhasil menghalau laras shotgun dan melawan sosok bertopeng tersebut. Lalu dengan kelincahan layaknya Ninja Warrior, Jess lompat ke dek lantai bawah. Si sosok bertopeng menembak Jess, tapi pelurunya habis, sehingga shotgunnya yang dilempar. Jess pun lari nyari senjata. Sebentar, mari kita ulang adegan ini dengan slow motion. Ada yang mau jatuh. Kemudian pertarungan berlanjut dengan sebilah kapak versus batang linggis. Dengan naluri bertahan hidup yang tinggi, Jess berhasil memenangkan duel tersebut dan memojokkan si sosok bertopeng ke ujung kapal. Tapi tiba-tiba, si sosok bertopeng bilang ke Jess, kamu harus bunuh mereka semua. Itu satu-satunya cara untuk pulang. Jess yang gak ngerti langsung ngehajar lawannya pakai kapak hingga lawannya terjatuh ke laut lepas. Kemudian, karena menang duel, Jess langsung ngaca. Iya mbak, iya, cakep kok cakep. Sini, bubuk sama Dayat. Tapi tiba-tiba Jess kaget pas ngeliat ke arah laut ada rombongan tadi bersama dirinya sendiri sedang melambai minta tolong. Rupanya, sosok yang dilihat teman-temannya tadi adalah Jess sendiri. Jess yang kebingungan dan ketakutan langsung lari ke dalam lorong kabin kapal. Di sana dia bersembunyi dari rombongannya yang menjelajahi kapal tersebut. Jess mendengar pembicaraan yang sama persis dengan yang dia alami sebelumnya. Jess pun makin kebingungan sehingga langsung jatuh menangis. Sehingga kuncinya jatuh. Sebentar. Karena sekarang ada dua rombongan yang beda, kita pakai nama kode aja. Kita sebut rombongan yang diceritain dari awal tadi sebagai rombongan 3. Misal Jess 3, Victor 3, dan sebagainya. Nah, yang baru datang ini kita sebut rombongan 4. Kenapa saya mulai dari nomor 3? Nanti saya jelasin di akhir video. Kemudian, Jess 3 langsung kabur dan ngintip rombongan 4 yang lagi di ruang makan. Tapi Jess 4 sekelebat ngeliat bayangan Jess 3 di cermin. Jess 3 langsung keluar dan kaget ngeliat mayat Downey di laut yang lagi dikerubungin burung camar. Seketika, Victor 4 muncul dan kaget melihat Jess di situ. Jess mencoba menjelaskan situasinya ke Victor, tapi Victor menganggap Jess gila. Waktu Jess mau nunjukin mayat Downey ke laut, tahunya mayatnya udah hilang. Karena Jess emosi, dia ngedorong Victor ke dinding dan gak sengaja bikin kepala Victor ketusuk besi di belakangnya. Waduh.
Karena panik, Jess 3 langsung kabur ke ruang loker awak kapal dan menangis di sana. Dia sadar bahwa dia terjebak dalam sebuah time loop. Di hadapannya terlihat puluhan kertas dengan tulisan yang sama, yakni jika mereka naik kapal, bunuh mereka semua. Jess langsung ngambil kertas kosong dan menuliskan kata-kata yang sama, dan dia kaget karena tulisannya sama persis. Jess, you gotta kill them. Please, you have to listen. Kill them. No, please stop.